Mutiara Pagi, The Power of Life. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Mutiara Pagi, dan kita masih bersama dengan Dr. Insinyur Haji Wahyu Saidi MSc, pemilik jaringan Waralaba, Bakmi Tebet, dan Bapak Zainal Abidin, Rektor Institut Kemandirian. Dan tadi saya sudah janji ingin juga bertanya mengenai kegiatan di Institut Kemandirian. Barangkali Anda ada di antara profesional muda yang sebelumnya belum pernah mendapatkan informasi ini. Kaitannya dengan apa tadi, mencetak pebisnis ini. Kita memang mendidik mental. Yang kita terima biasanya pengangguran, kemudian ancur-ancuran gitu. Artinya biasanya nggak punya apa-apa kecuali jasadnya gitu, jasad yang hidup gitu. Tapi kemudian kita memang mendidik mental mereka supaya jadi, ya kalau lagunya Sheila itu pejantan tangguh gitu. jadi orang yang tangguh lah menghadapi kehidupan gitu. Tidak cengeng, sekali gagal berhenti gitu ya, tapi orang yang selalu mencoba dan mencoba sampai dia berhasil. Itu ada praktek atau simulasi bagaimana bisa mandiri seperti itu, ada? Ya, bahkan kita mungkin akan mencoba, ada yang bulan depan kita akan coba untuk jalan di atas api. Walah, luar biasa ini. Jalan di atas kita api. Kita berjalan di atas bara lah gitu ya. Maksudnya apa itu? Sedang menyala, firewalk gitu. Itu tujuannya apa tuh, Pak? Saya pikir sebagian kita itu tapi bukan Institut Kemandirian nggak ngajarin debus kan, Pak? Ya tidak. Mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Oke, ya. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan artinya kita ingin mengubah sesuatu yang tadinya dibayangkan tidak mungkin kemudian jadi mungkin. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi sesuatu kan kita biasanya kalau melihat bara itu aduh panas, kemudian begitu kita tersentuh jadi melepuh. Tapi kita kan bisa buktikan tanpa pakai jimat, tanpa merapal mantra gitu, hanya sedikit mengubah setting di otaknya gitu, supaya mereka bisa jalan dan aman gitu ya, aman lah. Iya. Nah, ini dalam kaitannya untuk kita menjadi mental pebisnis handal, pejantan tangguh. Nah, ini apakah setiap orang mampu melakukan itu gitu ya? Atau barangkali ada latar belakang tertentu yang tingkat kemampuannya segini, atau semua orang punya potensi yang sama? Saya kira semua orang punya potensi yang sama. Tetapi biasanya hanya sedikit orang yang bisa sampai di mencapai potensi yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena sebagian orang tidak berani bayar harga. Artinya kalau orang mau kaya raya, dia mau jadi pengusaha yang besar, dia mesti kerja keras, mesti punya hubungan dengan banyak orang dan tidak tidur-tidur gitu. Artinya tidak tidur-tiduran. Tidak bisa ada kesuksesan yang bisa dicapai dengan tiduran gitu ya. Jadi dia harus kerja keras, berkeringat, bahkan sampai mungkin berdarah gitu ya. Dia harus melakukan itu. Tapi kebanyakan kita begitu lihat satu halangan, sudah menyerah dia. Oke. Nah, ini kalau di awal-awal barangkali kita perlu kerja keras yang maksimal begitu. Ada nggak di satu titik barangkali saya teringat kalau melihat biografi orang-orang yang sudah sukses yang masuk dalam kategori konglomerat sekarang ini, barangkali mereka mampu, Pak Wahyu, mampu membuat sebuah sistem yang bekerja dengan sendirinya. Mereka membayar profesional yang tepat di bidangnya untuk mengelola bisnisnya. Jadi kalau kita sudah menciptakan sebuah sistem yang bisa berjalan sendiri, si yang punya modal ini bisa ongkang-ongkang liburan di Singapura sebulan, liburan di Amerika 3 bulan, sementara bisnisnya tetap jalan terus. Ini gimana kalau bisa ke titik itu, Pak? Ya, itu memang sangat bisa dan sudah banyak yang menjalani. Tetapi untuk kita, ini yang harus hati-hati. Untuk kita yang belum sama sekali mencapai titik itu, atau bahkan belum mulai sama sekali, jadi ya kita lupakan dulu itu yang namanya kebebasan finansial. Nah, jadi ya kita harus sadari bahwa kita harus mulai dan kita harus kerja keras untuk mencapai titik itu.
pada suatu titik kita harus percaya bahwa setelah sukses kita bisa dengan bersantai seperti itu tuh. Cuma yang banyak terjadi di kita seperti ini ya, terutama banyak juga di pendidikan entrepreneurship, bahwa mimpi itu bisa kita capai dengan seketika, hanya dengan kerja keras misalnya setengah tahun atau 3 tahun itu baru sudah mencapai titik. Tidak. Kalau kita melihat mereka-mereka yang sekarang sudah mencapai puncak dan kemudian menikmati kebebasan finansialnya itu dia sudah puluhan tahun, bahkan mungkin setengah dari hidupnya. Nah ini kerja keras seperti kita lupa mempelajarinya. Yang kita lihat bahwa ada satu titik yang sangat terang dan saya ingin ke sana dalam waktu sekejap dan instan. Nah inilah pemimpi seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang itu mengambil keuntungan sekejap itu. Padahal mereka-mereka yang sekarang ongkang kaki itu adalah melalui proses yang juga pahit, melalui proses menemukan kegagalan dan terus mencoba dan terus puluhan gitu tahun itu biasanya. Dan puluhan tahun ya. Coba lihat sejarahnya, kita bisa membaca biografi orang-orang sukses kan ya. Bisa nggak Pak dengan kecerdasan kita, dengan modal yang kita miliki, kita lebih instan gitu ketimbang melalui proses puluhan tahun untuk menciptakan sebuah sistem. Jadi yang saya maksud sistem adalah saya membayangkan sebuah katakanlah waralaba ataupun McD lah ya. McD ini kan mereka sudah punya standar yang baku. Barangkali di bakmi Bapak kelola sendiri kan punya standar baku di setiap outletnya begitu ya. Dan itu berjalan sendiri. Ketimbang kita menjadi penjual goreng ayam ataupun bakmi yang tergantung sama keahlian kita. Ketika kita berhenti liburan atau sakit ya penghasilan juga terhenti begitu. Sementara kalau sistem yang kita buat, meskipun kita sakit ataupun tidak bekerja tetap jalan karena orang-orang lain yang menggerakkannya. Ya, itu dua-dua bisa dilakukan. Bahkan kalau kita mengambil waralaba mungkin kita bisa sedikit lebih bersantai, tetapi juga harus ada kesadaran ya. Sekali kita juga mengambil sistem orang, baik itu bakmi Tebet ataupun McD atau yang lainnya, ya kita mengeluarkan biaya untuk itu. Dan ada beberapa variasi dari waralaba yang memang partnernya bisa sangat santai, artinya keluar uang kemudian uangnya bisa ada pendapatan. Ada juga yang punya variasi ya kita masih harus kerja keras menjalani usaha itu. Jadi kita harus mempelajari itu ya, sama seperti usaha arisan berantai tadi, ada yang legal, ada yang tidak legal, ada yang harus kerja keras, ada yang memang tinggal bersantai. Tapi yang tadi mengenai kita punya modal, kemudian kita ingin sedikit bersantai, ya kita harus ingat satu hukum alam, bahwa tidak mungkin ya itu bisa dicapai dengan tanpa kerja keras, dan harus hati-hati, terutama yang punya modal. Ini adalah orang yang pekerja ya, orang yang pekerja, artinya dia mendapat modalnya karena dia bekerja. Nah, biasanya itu makin tinggi satu jabatan dan makin tinggi satu jabatan dan makin besar pendapatannya, itu berbanding terbalik dengan jiwa entrepreneurship. Oh gitu ya? Ya, itu berbanding terbalik. Jadi mereka yang sudah mendapatkan uang dari jabatannya yang tinggi karena bekerja orang lain, kemudian dia beralih menjadi entrepreneur, nah ini sebenarnya agak hati-hati. Apa penyebabnya? Mungkin karena dia masuk di zona nyaman atau bagaimana? Sikap mental tadi, sikap mental karyawan dengan sikap mental entrepreneur itu berbanding terbalik, gitu ya, berbanding terbalik dari sisi keberanian mengambil risiko untuk diri sendiri. Lalu bagaimana kalau seseorang ini kan sah-sah saja memutuskan untuk tetap bekerja, namun di sisi lain juga ingin mendapatkan penghasilan tambahan? Bagaimana saran untuk keputusan orang yang memutuskan seperti itu? Tidak ada masalah karena sangat banyak bisnis-bisnis yang bisa dijalani dengan sambilan ya. Ada